Oke, balik lagi sama gue di Kojon Studio. Oke, balik lagi sama gue di Kojon Studio. Oke, kali ini udah trondol ya kan, gantian motor gue yang trondol. Ini udah dilepas semua bodi, terus juga batok semua udah gue lepas. Nah, ini kita mau masang 3 barang. Oke nih, ada gas spontan. Ini gas spontan punyanya Daytona, ya kan, ini yang 2 kabel. Terus juga untuk pengaturnya itu ada 3. Apa sih namanya nih? Throttle openingnya ada 3, yang pendek, medium, sama yang panjang. Tuh kayak gitu. Nah, ini TPS punya BRT, ya kan. Ini bisa buat Vario, Beat, Supra, ya banyak tuh ya. Ini TPS sensor, bentuknya sama sih kayak TPS yang standar, cuman bedanya warna kuning aja. Sama ada bintang satunya BRT. Tuh. Dan ini Juken 5 yang dual band. Dual band basic. Ini harganya berapa ya? 800-an kalau nggak salah ya. Ini udah trondol, ya paling kita pasang satu-satu dulu ya. Nanti bisa sekalian dilihatin, terus juga ini udah kebongkar semua. Ya udah tinggal pasang aja, paling nanti gua unboxing satu-satu. Nah, ini gas spontan Daytona, ini kita buka ya. Dan dia kardusnya kayak gini nih. Di depannya, samping-sampingnya ada kayak gini tuh penjelasan. Nih, kayak gitu tuh. Nah, kelengkapannya itu ya gini lah tuh, ada aluminium housingnya itu aluminium, rubber boot apa ya, nggak tahu gua, 3 optional rails. Nah ya, ini kita bongkar dulu dah. Jadi dapat 3. Nah, ini itu pegangannya nih, ininya itu plastik, cuman ininya aluminium, dan dia tuh dari tonanya tuh apa ya, timbul gitu, jadi ya terkesan eksklusif gitulah, bagus. Ini yang kalau yang ori, kalau yang KW gua nggak tahu, nggak pernah beli soalnya. Nah, ini ada throttle-nya. Ini ada yang gede banget, ada yang sedang, sama yang kecil, paling kecil. Ini ukuran standar, ya kan? Ini ukuran standar. Yang mediumnya, yang biru nih, sama yang pendek. Nah. Dan dia dapat juga kabelnya. Dapat kabel juga, susah bener lagi. Nah, dapat kabel juga, pokoknya khusus yang 2 kabel ini bisa. Nah, kayak gini, hampir sama kok sama kayak kabel standar. Nah, nih. Tuh panjang sih lumayan. Ini kayaknya panjangnya ada yang beda sih. Asik banget lagi. Oke nih, kalau kalian mau beli ini tuh harganya berapa kemarin ya, 200 nih, gua kasih screenshotannya deh ya kan. Pokoknya gue beli di Shopee harganya segini, ori sih, jadi bukan yang KW-KW kayak Daytona yang 50 ribuan 100 ribuan kan ada tuh gitu. Oke, kita lanjut ke barang selanjutnya. Nah, ini ada TPS bintang 1 ya kan, karena dia nggak ramah, bintang 1 aja. Punyanya BRT. Ini dapat TPS-nya yang pasti, terus sama dapat seal buat di sini nih. Nah, udah deh, tinggal pasang aja. Bentuknya sama sih kayak standar gitu kan, cuman ada tulisannya aja nih tuh, BRT Superflow Beat Vario. Terus ada tanggal produksinya juga, ya enggak sih, 18/09/23, berarti tanggal 18 September tahun 2023. Oke. Dan ini Juken, ya kan. Juken nih, ya kan.
Ini bisa buat Supra, mana ya, ada nggak tandanya? Nah, nih Supra X Helm In sama kayak Z, pokoknya injeksi ya. Kan kalau KPH nggak bisa lah, beda, nggak pakai ECU dia kalau KPH tuh. Gitu. Dan ada tanggal produksinya juga, tanggal 14. Ya kan, ada model juga, Juken 5 Basic Dual Band. Sini juga ada penjelasannya segala macem. Terus ada bacalah buku panduan. Kita harus baca kan. Ada buku panduannya soalnya. Tuh ada tim-timnya juga, marketing timnya. Bisa kalian tanya-tanyain aja kalau misalnya kalian bingung. Ada nomornya juga. Dan ini bentuknya. Ini gue dapat satu ini. Sini juga ada nih tulisannya. Hubungkan ke sensor. Ya, ke map sensor nih. Dia dihubungkan ke map sensor. Yang ini itu, ini ada tulisannya sih, jangan hubungkan soket dual band ini ke setrum aki. Berarti harus kayak gini aja. Bisa dihubungkan, ini bisa buat saklar on off bisa. Dilarang juga memakai coil racing dan lampu HID gitu. Dan ini ya, kalau yang ini, dan ini ya buat ininya kan, ini di ECU standar juga ada nih gitu. Nih terus juga dapat kabel kayak gini. Nah, oke, sekarang waktunya kita pasang ke motor gua. Ya kan, ini udah trondol, ini udah dari siang nih gua trondolin. Oke nih, kita bongkar dulu untuk apa namanya sih? Gua HDSU nya. Apa namanya nih? Gas yang standarnya. Kita buka dulu. Ya. Kayak orang. Nah, Udah buka. udah kebuka. Udah buka dah. Ternyata keras guys, keras banget. Oh, dilem kali nih. Gue waktu itu Dibuka ya? pernah sekali ganti selongsongnya. Asli keras banget. Selongsongnya pecah waktu itu kan, gue ganti. Kalau lepas dulu, Pak. Apa? Ini TB-nya. Oh iya, TB lepas dulu. kita bongkar bagian TB-nya. Nah, kita buka bagian ininya nih. Nah, udah. Kita tarik. Bentar aja tariknya, biar gampang. Nggak mau dia. Nah, kotor lagi. Ngelepasinnya gimana ini? Enggak. Mana emang waktu itu masangnya susah.
Nah, udah kecopot. Nih. Ini untuk perbandingannya, sebelah kiri itu kabel standar, yang kanan itu gas spontan. Tuh, emang lebih ya panjang dikit lah. Ini nggak tahu ya PNP apa enggak. Ini kita cobain aja, kita paksain aja. Ya, karena PNP itu hanya mitos. Apa itu PNP? Oke, perihal gas spontan kita skip dulu, soalnya tadi agak ngepas ini susah. Nah ini TPS udah gue buka, udah gue bongkar. Ini TPS yang standar nih, kayak gini. Ini TPS yang punya BRT, sama ya, bentuknya sama. Tuh, sama semua. Ini PNP pokoknya. Nah, untuk harganya tuh 350. Ya kan, nih kalian bisa cek aja, link di deskripsi gue itu udah gua taruh. Belinya langsung aja di official store-nya, ya kan, BRT. Oke. Oke, tadi ECU jukennya itu udah gua pasang ya kan. Sorry nggak di videoin soalnya ribet banget ya kan. ECU-nya ada di sini nih, belakang sini. Bentar ya. Nah, itu tuh, kuning-kuning ya kan di balik kiprok ini. Tadi cuma dipakai talitis aja, tuh. Sudah sini, soalnya dia kalau ya bingung naruh di mana, soalnya kabelnya pendek gitu kan. Dalam jok kudu coak jok ya kan, gua nggak mau. Dan untuk kabel buat settingnya ada di sini. Aki juga udah gue pasang, ini tinggal kita setting aja. Nah, ini berhubung teman gua ada remote-nya jadi gampang. Tinggal dicolok aja. Nah, ini ada tulisannya tuh. Ya kan, bintang racing team Juken 5 basic dual band Supra X atau KYZ, cocok. Ini kita setting aja dulu. Kita setting TPS. Nah, setting TPS dulu, tapi berhubung belum Pasang kabel kabel gas. gasnya ya kita pasang dulu. Oke, nih udah selesai ya teman-teman. Ya sorry banget nih kalau misalnya prosesnya itu ya sedikit gitu yang gua rekam gitu kan, soalnya emang agak ribet. TPS sudah dipasang ya kan, terus juga ini ECU tadi udah gua kasih tahu dia ada di belakang jok ya kan. Terus juga untuk kabel settingnya ada di sini nih. Nah, ini agak dicowak dikit di belakang jok ini tuh tempatnya ya kan. Nah, untuk gas spontan ini udah. Gas spontan bentuknya kayak gini nih, ya kan, agak nonjol keluar. Nah, terus gue nih ngeposisiinnya itu dia di bawah kabelnya. Nah, kabelnya di bawah kayak gini, soalnya ini master rem gue gede banget kan. Ini gue pakai Nissin Samurai yang 16 mm, jadi dia agak ke bawah gini. Mungkin kalau misalnya kalian master remnya standar itu bisa di samping di sini, ya kan. Jadi logo Daytona-nya itu di atas ini, gitu. Jadi tinggal nyesuaiin aja sih sebenarnya. Nah, untuk batoknya ini gue coak, ya kan, dicoak lumayan banyak. Nih, ini jadi hilang tuh, kelihatan gak sih? Sorry ya kalau nggak kelihatan. Nah, kayak gitu tuh. Jadi tuh, ini tampak depannya, ini dicoak, kan biar ini tuh bisa apa namanya, dapat tempat gitu kan. Nah, ini untuk tampilan dari belakangnya, ya kalau dari belakang sih sama aja sih, nggak ada bedanya. Gitu teman-teman. Dan untuk putaran gasnya, nih liatin nih putaran gasnya itu, sorry ngeblur. Nah, ini kan RPM 0 nih, set. Nah, ini udah full nih, di segini udah full, jadi cuman ya dikit banget gitu doang tuh, gitu teman-teman. Dan untuk tali gasnya dia agak kepanjangan ya untuk bawaan Daytonanya. Mungkin nanti teman-teman bisa ganti ya kan, ganti pakai punya siapa ya, nanti dah gua kasih tahu di video selanjutnya. Oke. Nah, ini belum gue test ride ya, jadi gue belum ngerasain ini enak atau enggaknya. Ini soalnya udah malam, jadi nanti gue bakal bikin video test ride nya kayak gimana ya kan, ECU nya kayak gimana yang gue rasain. Settingannya juga ini masih apa ya, masih seadanya gitu, belum dites banget. Terus juga untuk gas spontannya ini itu belum terlalu apa ya, gue belum ngerasain banget gitu ya kan, ini enak atau enggaknya gitu. Terus juga oh ya, satu lagi ya, untuk selongsongnya ini agak panjang banget ya, agak panjang banget sampai sini, jadi gua potong selongsong bawaan si Daytonanya itu, jadi biar nggak terlalu panjang juga. Oke.
Oke, kira-kira segitu dulu ya teman-teman video dari gua. Mohon maaf nih apabila video kali ini itu agak kurang ya kan. Agak kurang menarik, agak kurang bagus ya kan. Ya pokoknya gue minta maaf banget. Semoga di next video ini bakal gua review secara tuntas ya kan, secara lengkap juga. Oke, nah kira-kira gua modif apa lagi nih? Komen-komen aja di kolom komentar ya. Oke, bye-bye. Oke, balik lagi sama gue di Kojon Studio.